Halo, selamat siang rekan Trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita nggak akan bahas tentang forex trading ya, tapi cryptocurrency ya, seputaran Bitcoin ya teman-teman. Jadi kita akan bahas kira-kira bagaimana potensi Bitcoin ke depannya. Terus kalau misalnya turun juga sampai mana. Dan saya juga akan memberitahu ke teman-teman portofolio saya, portofolio trading ya, karena saya lihat banyak youtuber-youtuber yang ya memang bagus-bagus ya untuk analisa dan sharing fundamentalnya, tapi kenapa kok nggak sharing juga portofolionya dia, misalnya beli koin apa, berapa banyak gitu, atau misalnya dia beli Bitcoin, beli berapa banyak juga. Nah itu ya agak ada yang kurang aja sih. Jadi makanya saya mau sharing portofolio saya. Semoga teman-teman bisa juga terinspirasi dari saya, dan tapi teman-teman juga harus tetap do your own research ya, karena kalau misalnya saya salah ya nggak ada hubungannya sama saya ya pasti juga rugi gitu loh. Jadi ini resiko juga ditanggung masing-masing, tapi saya juga sharing portofolio saya dan juga analisa saya kenapa saya mungkin uh, berani beli koin ini, koin itu dan sebagainya. Dan sebelum kita mulai untuk videonya, untuk analisa dan sharing portofolio, saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman ya, sebuah produk dari designwallet.com ya. Ini sebuah perusahaan asal Korea Selatan ya teman-teman. Dia membuat produk hardware wallet ya nih. Hardware wallet untuk cryptocurrency ya. Buat teman-teman yang nggak tahu hardware wallet, bisa Google aja apa itu hardware wallet ya. Jadi ini hardware wallet ini semacam brankas untuk menyimpan aset cryptocurrency kita teman-teman. Jadi alatnya ini seperti ini ya. Untuk video unboxingnya teman-teman bisa lihat juga di kolom deskripsi, ada link yang sudah saya kasih. Jadi teman-teman bisa melihat gambaran device-nya seperti apa. Jadi kalau cryptocurrency disimpan di hardware wallet ini, insya Allah bisa lebih aman teman-teman ya. Nah ini di bagian products ya, ada desain biometric wallet ya. Kita klik. Nah ini keunggulan dari alat ini. Pertama, alat ini dilengkapi dengan biometrik ya, atau sidik jari ya teman-teman. Jadi nggak bisa sembarang orang untuk bisa membuka alat ini, karena sudah ada biometric authentication. Kemudian kelebihannya di sini juga ada secure private key management. Jadi di setiap wallet itu kan ada yang namanya password ya, atau kunci berangkas gitulah ya. Jadi ini private key-nya, namanya private key ya, kalau di istilah di cryptocurrency namanya. Jadi ini bisa ini private key-nya ini digenerate atau dibuat dari alat ini. Jadi private key-nya itu nggak connect ke additional software program gitu, atau nggak dibuat secara online gitu lah. Jadi ini bebas dari hacker lah, istilahnya kayak gitu. Jadi ibaratnya passwordnya ini dibuat saat teman-teman menginstalasi alat ini ya. Menginstalasi alat ini, nanti keluar private key-nya, nanti teman-teman catat di kertas ya, dan itu harus disimpan dengan baik ya. Biasanya ada berapa belas suku kata gitu ya yang harus disimpan dengan baik, karena kalau itu hilang ya ibaratnya kayak teman-teman kehilangan kunci brankas, nggak bisa dibobol gitu loh. Jadi cuman itu aja yang harus teman-teman hafalin private key-nya. Dan kemudian alat ini juga sangat support kepada berbagai macam cryptocurrency ya teman-teman. Banyak banget yang bisa disimpan di alat ini. Kemudian large OLED display ya, ini OLED-nya besar. Kemudian untuk backup dan restorasi ini sangat mudah ya. Jadi teman-teman misalnya alat ini hilang atau dicuri atau kena factory reset ya, factory setting reset, ini sangat mudah untuk di recovery ya, dan sangat cepat. Selama teman-teman itu tadi punya private key-nya yang untuk buka walletnya nanti ya. Kemudian kenapa
teman-teman harus beli hardware wallet seperti ini? Kalau menurut saya itu karena kita tahu bahwa di belakangan ini di kripto ada aja kasus apa namanya yang terakhir FTX ya, bangkrut ya. Akhirnya banyak dana teman-teman yang nyangkut di FTX. Mungkin teman-teman niat untuk invest, tapi invest kriptonya disimpan di FTX. Nah, itu akan lebih aman jika disimpan di hardware wallet ini gitu loh. Soalnya kalau misalnya nyimpen di exchange itu teman-teman bukan nyimpen di wallet pribadi gitu. Jadi nitipin kriptonya ke wallet exchange tersebut. Dimana kalau exchange-nya tiba-tiba ownernya nakal atau ada hal-hal yang nggak diinginkan, ya yang jelas uang kita sangat mungkin untuk tidak kembali lagi ya teman-teman. Dan juga kayak kasus MT Gox ya, itu juga banyak yang menelan kerugian dari para nasabahnya ya di sana. Jadi kalau teman-teman niat invest kripto untuk jangka panjang, apalagi jumlahnya besar, lebih baik jangan disimpan di wallet dari exchange ya. Even meskipun itu mungkin Binance kayak gitu-gitu ya. Jadi lebih baik disimpan di hard wallet seperti ini, karena dia menggunakan ledger apa ya, nyimpennya apa, cold wallet gitulah istilahnya gitu. Jadi intinya lebih aman lah. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya penasaran mau beli alat ini di mana, nah teman-teman bisa langsung lihat link di kolom deskripsi. Ini kalau mau beli satu alat aja itu ada diskon ya. Awalnya $159 jadi $129 aja kalau misalnya teman-teman beli dari link yang ada di kolom deskripsi di video ini. Tapi kalau teman-teman beli secara langsung ke websitenya, tentunya tidak ada diskon ya. Ini harga normalnya $159 nih, lumayan lah, hemat $30. Nah, kalau teman-teman mau lebih hemat lagi, bisa beli langsung produk dua sekaligus melalui link. Juga ada link khusus untuk pembelian dua sekaligus. Itu dari harga $318 menjadi $219. Jadi lebih hemat $100 ya teman-teman. Dan untuk pengiriman bisa kok dikirim ke Indonesia menggunakan DHL ya. Kemarin itu juga yang alat saya punya itu dikirim juga dari Korea Selatan langsung ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk sharing dari hardware wallet dari designwallet.com ya. Semoga membantu dan ya semoga teman-teman bisa memiliki alat ini agar aset kriptonya bisa lebih aman lagi ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke chart ya teman-teman. Kalau menurut saya Bitcoin ini di harga 17.000 itu udah murah sekali ya teman-teman, karena dia sudah terdepresiasi dari harga 68.000 turun sampai 17.000. Itu kisaran kalau nggak salah 70-80% ya dari harga tertingginya. Intinya itu udah diskon banyak banget ya. Jadi menurut saya ini waktunya yang tepat untuk serok Bitcoin, atau teman-teman bisa serok juga di apa namanya kayak token leverage ya, semacam BTC Up USDT ya. Ini leverage-nya 1,5 sampai 4 kali gitu loh ya. Jadi mungkin kalau modal kecil beli koin Bitcoin kalau naik 20% kan nggak terasa ya. Misalnya beli Bitcoin katakanlah cuman ya 5 juta lah, katakanlah $500. Kalau misalnya ini naik ke harga berapa, 30.000 mungkin, atau naik ke harga 17.000 kali 2 berapa, 34.000, artinya kan naik 100% teman-teman. Artinya kalau teman-teman cuma invest 5 juta, maka kalau dia naik sampai 34.000 ya uang teman-teman hanya menjadi 10 juta, 2 kali lipatnya gitu. Jadi kalau misalnya itu dirasa kurang, bisa mencoba untuk token leverage atau mungkin trading di futures ya. Tapi itu lebih beresiko. Tapi kalau misalnya benar apa namanya profitnya juga bakalan lebih besar ya, karena adanya leverage itu tadi. Nah kalau kita lihat di sini, ini dari pucuk sini ya turun sampai sini nih, jauh banget nih, sama kayak Bitcoin yang di tahun 2017 naik gila-gilaan, akhirnya di tahun 2018 isinya bear market. Nah ini kita lihat ya, ini time frame monthly ya. Kita lihat dari sudut
sudut pandang yang besarnya dulu ya. Gelombang gedenya di time frame monthly ini turun ya, kayak udah mau scam ya. Dari sini turun lagi ke sini ya, ini dari $19.000 turun sampai $3.500 ya, itu juga banyak banget. Nah, kita lihat sebelum dia naik di sini ada uh, berbulan-bulan ini harga kayak nggak gerak kemana-mana ya. Kita lihat ini 4 bulan ya teman-teman. Ini candlenya kecil-kecil ya, jadi kayak harga diam di tempat, kayak mati suri gitulah, nggak ada volatilitas di situ. Pada akhirnya di tahun 2019 ya, ini bulan April, ini ada satu candle bull yang kenceng dan akhirnya disusul dengan bulan-bulan berikutnya Mei dan Juni ya. Ini naik dan baru ini koreksi lagi gitu. Nah, aku rasa di pergerakan Bitcoin kali ini, aku rasa bear market 2000 ini kan bullish marketnya kan 2021 kemarin ya. Ini yang ini ya, dari bawah ini ke atas ya, ini 2021. Kemudian di 2022 di sini isinya cuma turun terus. Nah, kemungkinan di 2023 dia akan polanya mirip seperti ini, balik arah dan ibaratnya retrace naik dulu gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini di sini tuh belum ada di bawah ini dia belum ada gelombang naik ya. Gelombang naik semacam ini kan turun ya. Nah, ini dia belok naik. Nah, ini kan ini naik cuma satu candle gitu. Ini nggak bisa kita sebut yang nggak bergelombang ya. Minimal 2 candle bull gitu tuh nggak ada gitu. 2 candle bull, 3 candle bull tuh nggak ada ya. Nah, kayak ini kan turun. Nih, nah ini belok naik. Nah, ini belum ada turun begini ini. Belok dan naik itu belum ada. Jadi menurut saya ini waktunya yang tepat untuk DCA ya. Nah, bagaimana kalau ternyata harga Bitcoin break low lagi ya? Menurut saya break low terjauh Bitcoin kemungkinan di high ini ya, di resist ini 13.000 sekian, 13.800. Nah, jadi kalau teman-teman mau DCA atau mau nyicil Bitcoin, siapkan dana. Kalau seandainya dia turun sampai 13.800, teman-teman masih punya dana buat nyerok lagi. Tapi kalau seandainya dia nggak turun dan langsung naik, ya paling nggak teman-teman udah nyerok juga gitu jadinya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini MetaTrader 4 ya, saya menggunakan charts BBMA ala Kanggun ya untuk analisa teknikal. Ini secara BBMA bulanan ini kecenderungannya sudah mulai naik lagi ya di 17.000. Kemarin sempat turun ya sampai 16.700 dan ini naik lagi. Harga bermain di atas LSMA bulanan, ini kecenderungan arahnya naik ya teman-teman. Walaupun di 4 bulanan nih arahnya masih turun. Jadi kalau naik kemungkinan rintangan terdekat yang bakal dihadapin harga Bitcoin adalah di sini teman-teman, 18.100 ya. Pokoknya kisaran 18.000 sampai 100 sampai mungkin 18.000 sekian ya. 18.500. Nah, ini rintangannya. Ini titik resistnya ya. Ya mungkin kalau teman-teman serok sekarang naik sampai sini mau TP setengah atau TP dulu nggak apa-apa. Kemungkinan harga akan bereaksi dulu di sini, baru harga akan break ke atas sini ya. Kemungkinannya kalau masih terus bergerak naik. Jadi ini udah mulai bergerak naik. Secara mingguan juga sudah mulai naik ya di sini. LSMA-nya up. Ntar kalau LSMA-nya cross ini semakin menguatkan kalau Bitcoin akan bergerak naik ya, kecenderungan naik untuk saat ini ya, seperti itu. Jadi untuk saat ini sih belum telat ya untuk nyerok Bitcoin. Kemudian nah ini pasti teman-teman mau lihat portofolio saya kan. Nah ini nah sekarang total aset saya ada $12.700 ya. Ini sebetulnya masih minus karena saya nyeroknya juga dari agak atas di CA ya. Nah, jadi kalau mau profit sepertinya butuh BTC di atas 20 ribuan ya. Baru profit, enggak di atas 20 ribuan sih, kayaknya di atas 19 ribuan baru profit ya.
sementara belum ke atas 19.000. Nah, ini ada PTC up yang saya bilang token leverage PTC ya. Ini saya ada 2016 dolar ya. Kemudian BTC-nya sendiri ada 0,15 BTC 2016 dolar. USDT yang saya siapin untuk kalau dia break low lagi ada 5.016 dolar ya. Kemudian di sini ada CoinLink ya. CoinLink ya, saya beli 500 dolar. Nah, ini juga bolehlah kita bahas dikit-dikit ya, link. Nah, di sini aja kali ya. Nah, ini link. Kenapa kok saya beli CoinLink? Pokoknya cari koin yang volumenya juga gede ya. Di sini volume USDT-nya ya 24 jam. Ini ada 25.500.000 USD ya volumenya link. Nah, kalau kita lihat di time frame gedenya, katakanlah ini weekly, itu link itu juga kayaknya lagi akumulasi di bawah. Jadi kalau ini akumulasi, ini area sideways-nya antara 8 dolar sampai sekitar berapa nih ya, 6 dolar ya, 5 dolar sekian ya. Katakanlah 8 dolar sampai 6 dolar ini akumulasi. Kalau dia break, harapannya sih dia bisa naik minimal 2 kali lipat ya. 2 kali lipat berarti kalau 8 dolar berarti naik sampai 16 dolar. Paling nggak naik sampai sini ya. Saya pikir ini hal yang masih rasional sih untuk naik 2 kali lipat ya CoinLink ini. Jadi ini juga murah, ini juga ada support di sini ya. Ya, jadi di sini nih ini ada support di sini. Jadi kelihatan dia sedang akumulasi ya. Nah, belum tentu memang akumulasi ini bisa aja lanjut break low lagi, tapi akumulasi ini indikasi bahwa di sini kuat membentuk demand atau supply area. Jadi kalau ini demand maka dia bisa naik cukup kuat ya teman-teman. Ini CoinLink ya. Ini juga ada Aptos APT ya, koin Aptos itu saya berapa tadi tuh nih, nyerok 250 dolar ya, itu masih minus. Ya, Aptos volumenya lumayan lah, di sini ada 14 juta dolar ya volume hariannya. Sorry batuk. Nah, kalau kita lihat dari time frame weekly, dia kayaknya nih baru aja keluar koinnya. Ya, sempat ke harga 100, sekarang di harga 4. Sorry batuk teman-teman. Bentar ya, saya minum dulu. Oke, sorry, kita lanjut. Jadi ini harga 4 sampai 5 dolar ya. Ini harapan saya sih naik 2 kali lipat aja ya sampai harga 10 dolar. Itu kayaknya sangat mungkin sekali ya. 10 dolar atau bahkan lebih 20 dolar aku pikir masih mungkin banget ya. Ini Aptos, tapi secara fundamental aku belum ngecek sebetulnya koin ini. Jadi hanya direkomendasiin teman Aptos ya, tapi karena di Binance aja gitu kan, karena Binance pasarnya gede dan aku lihat volumenya juga oke, jadi kayaknya ini layak untuk di invest. Kita lihat lagi di sini ada apa lagi ya? Ya, Cardano ya. Cardano ini koin yang aku bilang ini koin bagus ya, karena pernah naik gila-gilaan waktu itu, dan aku juga nggak nyangka waktu bullish run itu dia bisa naik sejauh itu. Dan sekarang dia juga ada di bawah ya, dan udah di bawah banget ini di harga 3 dolar, padahal sebelumnya 0,3 dolar. Bahkan sebelumnya ada di harga 3 dolar. Ini juga targetnya paling nggak naik sampai 0,6 dolar ya, sinilah kira-kira ya. Nah, ini 0,6 dolar ya, 2 kali lipat ya. Targetnya ya paling jauh di sini 1,2 dolar. Mungkin di sini berarti bisa 4 kali lipat. Kalau 0,9 dolar bisa 3 kali lipatan ya dari harga sekarang ya. Ini Cardano. Ini kita lihat volumenya. Nah, volumenya 14 juta dolar, volume hariannya juga oke lah, sama kayak Aptos tadi. Kita cek lagi untuk Phil ya, Phil coin. Ini juga kayaknya koin bagus ya, saya lihat. Volumenya lumayan, ada 9 juta dolar volume hariannya.
Dan ini juga udah di bawah banget ya. Nah itu kita lihat di bawah banget ini. Nah, bahkan di bawahnya low. Dan ini lama banget akumulasi. Ya ini berminggu-minggu akumulasi. Ya paling enggak dia naik ke harga $9 TP lah kali ya. Nah ini kan udah sempet naik ya dari harga berapa nih, $5 ke 10 ya. Ini udah sempat naik 2 kali dan dia perlahan turun lagi. Aku pikir dia masih ada potensi untuk ngepam lagi ya, fill. Kemudian ya Shiba. Shiba ya ini tentunya koin sejuta umat juga ya. Nah ini volumenya juga mirip-mirip Aptos tadi ya, $13 juta ya volume hariannya. Jadi ini kenapa sih pilih volume yang gede gitu, karena artinya koin itu banyak diminati sama trader ya teman-teman. Jadi trader suka untuk trading di situ, jual beli di situ. Artinya kalau disukai maka kemungkinan pumpnya sangat gede ya. Dan ini Shiba udah balik lagi ke kayak ke titik awal ya, waktu dia ada di mana, Binance, awal-awal dia muncul, kemudian pump gila-gilaan, ini bullish run, terus dia turun bear market, dan dia balik ke titik awal lagi. Ini potensi gede banget sih Shiba untuk naik ya. Sekarang harga di 0, waduh nolnya banyak banget ya. Ya paling enggak ke atas ini ya, ke 18 itu 2 kali lipat. Nah ini ke sini 2 kali lipat ya. Dia naik ke sini 2 kali lipat ya, resist yang ada di sini. Kalau bisa naik sini lebih baik lagi ya, 28 9, sekitar 3 kali lipatnya kalau naik sampai sini. Ya kemudian ada macam-macam, Tiful, Avak ya, Solana ini nggak terlalu banyak investnya Solana karena juga citranya lagi buruk. Ini ada Jasmine ya, itulah dikit-dikit. Dot, nah ini dot sebetulnya nih, Polkadot ya. Cara dot. Ini dot Polkadot kayaknya aku rasa juga menarik ya di sini ya. Dot. Nah, tuh lihat. Karena udah di bawah banget, dan ini aku ingat ini koin bagus juga ya. Dia turun banyak banget, 80 apa 90%, dan ini udah balik ke titik awal. Aku rasa ini bisa naik lagi ke 2 kali lipat ya, $10 ya paling enggak lah ya. Ya terjauh ke sini lah, $22, berarti sekitar 4 kali lipat kalau bisa ya. Tapi kalau secara teknikal di sini ada support, bisa aja di sini jadi resisten ya, di sini $16 itu 3 kali lipat berarti kenaikannya, potensinya ya. Dan untuk kenaikannya ini bisa lama ya, bisa berbulan-bulan. Jadi kalau teman-teman invest di sini pastikan gunakan uang dingin sih ya, jangan uang dapur karena sulit ya. Jadi anggap aja nabung di sini ya, di koin-koin ini. Nah itu sih yang aku rekomendasiin, yang atas-atas ini ya, ya yang tadi aku sebutin ya. XRP juga kayaknya masih oke. FTM Phantom juga masih oke karena dia masih di bawah juga. Sushi ya, Jasmine ini juga saya cek di bawah semua ya. Ya udah mungkin segitu dulu aja ya. Ini videonya udah kelamaan 23 menit. Semoga teman-teman bisa dapat insight di sini. Atau mungkin teman-teman juga mau kasih saran ke saya, kira-kira koin apa yang layak untuk diserok ya. Ini kebetulan saya masih punya US dollar ya. Nanti saya akan pertimbangkan koin apa yang patut untuk diserok, dan kalau bisa koin-koin yang ada di market Binance ya, dan nanti saya coba pertimbangin gitu ya. Mumpung lagi bear market, diskon banyak, ini waktunya serok ya. Semua pada FUD, semua pada takut untuk nyerok, padahal ini udah murah ya. Jangan sampai nanti udah naik di atas baru teman-teman nyerok. Itu harusnya udah nggak kayak gitu ya. Kalau di atas itu waktunya udah TP, udah nggak nyerok lagi. Jadi jangan kebalik ya. Ketika dulu Doge saya cerita dikit dulu ya sebelum mengakhiri ya. Ketika dulu Doge nyampe ke harga pucuk di sini, ini sekitar 10.000 rupiah ya kalau dalam rupiah, $0,7. Ini di sini malah banyak orang-orang pada mau beli gitu loh. Sampai teman saya nelpon, "Bim gimana Doge?"
kayaknya bisa naik lagi ya ke 14.000, padahal ini udah di harga 10.000 dan dia naik dari harga 50 perak, saya inget banget gitu loh. Di sini malah pengen beli, kan kebalik kan ya. Ya di sini tuh waktunya TP, harusnya ini udah nggak mikir beli lagi. Beli itu nanti kalau udah di sini, nah nih akumulasi gini kan. Nah, baik, ngomong-ngomong Doge, kemarin saya sempat punya Doge, beli di sini di bawah sini dan dia naik, ini saya TP dulu. Tapi nggak tahu ini kalau Doge saya masih agak kurang serak sih ya, karena tergantung Elon Musk sih ya itu soalnya, yang mau bikin koin Twitter juga katanya, takutnya Doge-nya malah runtuh. Dan Doge itu supply koinnya unlimited ya, jadi takutnya terlalu banyak supply buat harga malah makin turun sih, jadi agak kurang serak sih. Tapi teman-teman kalau punya pandangan lain ya silakan. Jadi gitu ya, jangan kebalik ya. Ini mumpung masih di bawah, ini waktunya nyerok. Jangan misalnya kayak gini deh, koin Polkadot aja dulu deh. Nah, jangan pas udah naik sampai di sini $23 teman-teman baru nyerok Polkadot. Jangan. Ya. Kalau di bawah sini baru nih waktunya nyerok, ini udah murah. Jangan nanti pas udah naik baru diserok ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk sharingnya, semoga membantu dan semoga teman-teman bisa profit di kripto ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye bye guys, thank you.